Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Wa bihi nad'u wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang kita cintai dalam meneruskan kajian tafsir dalam kitab Nidaul Mu'minin min kalami Rabbil Alamin. Alhamdulillah, telah 21 minggu kita itu mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Dan insyaallah malam ini akan kita teruskan kembali di ayat yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari sesuatu yang baik yang telah kami beri rezeki kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian itu benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebenarnya merupakan penekanan dan pengkhususan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah punya, namun di ayat 168. Jadi ayat 172 ini merupakan sebuah penekanan dan pengkhususan lebih daripada ayat 168 di surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ayat ini ada hubungannya, ada kaitannya dari ayat sebelumnya di ayat 168. 168 surah Al-Baqarah ini mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai seluruh manusia, kulu, makanlah kalian, mimma fil ardi, dari sesuatu yang ada di bumi, halalan thayyibah, halal lagi baik, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan innahu lakum adu mubin, sesungguhnya syaitan bagi kalian merupakan musuh yang nyata. Di ayat tersebut Allah masih menggunakan ya ayyuhan nas, wahai manusia.
wahai seluruh manusia. Terus di ayat 172-nya Allah khususkan lagi, wahai orang-orang beriman. Penekanan dan pengkhususan dari ayat sebelumnya, wahai orang beriman, makanlah dari suatu yang baik yang telah kami beri rizki kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar menyembahnya. Hadirin wal hadiratul rahimakumullah. Dari dua ayat ini sangat jelas bagi kita semua ada perbedaan antara halal dengan thayyib. Bahkan para analisis Al-Quran, mereka itu mengatakan bahwa kalimat halal yang berkaitan dengan makanan dalam Al-Quran itu Allah sebutkan sebanyak 15 kali. Sedangkan kata thayyib yang berkaitan dengan makanan, kata para analisis Al-Quran mengatakan disebutkan sebanyak 8 kali. Di sini jelas perbedaan, ada halal, ada thayyib. Jadi dua kata yang berbeda. Jadi tidak bisa kita artikan sesuatu yang halal otomatis thayyib, atau sesuatu yang thayyib otomatis halal. Tidak bisa diartikan demikian. Jadi ada perbedaan antara halal dengan thayyib. Hadirin wal hadiratul rahimakumullah. Halal ini artinya ialah sesuatu yang diperbolehkan oleh hukum syara'. Kalau hukum syara' memperbolehkan, itu namanya adalah halal. Sedangkan thayyib ini, baik ini ialah sesuatu makanan yang sehat, tidak berkelebihan dan juga aman. Itu maknanya thayyib. Makanan yang sehat, tidak berkelebihan dan aman. Jadi ada perbedaan arti antara halal dan thayyib. Kalau dalam istilah sekarang, halal ini dari sisi legalnya, sedangkan thayyib ini dari aspek gizi, higienis, serta kebutuhan yang bersifat fisikis. Itu kalau secara arti sekarang membedakan arti halal dan thayyib itu. Hadirin wal hadiratul rahimakumullah. Adapun beberapa contoh yang memudahkan paham kita untuk mengartikan apa itu halal dan apa itu thayyib. Contoh sederhananya, mungkin kita tahu semua dengan buah durian. Durian ini buah yang jelas halalnya, namun belum tentu thayyibnya. Mungkin bagi orang yang sehat, buah durian itu halal lagi thayyib. Namun ketika seseorang itu terkena penyakit darah tinggi, maka durian tersebut, buah durian tersebut tidak lagi menjadi thayyib, karena akan bisa memicu menambah darah tingginya. Begitu juga mungkin kita tahu semua dengan buah jeruk. Jeruk ini ialah buah yang jelas halalnya, namun apakah thayyib, ini pun masih belum tentu bisa dikatakan thayyib. Mungkin bagi orang yang sehat, buah jeruk itu halal lagi thayyib. Namun ketika seseorang tertimpa penyakit asam lambung atau mah, itu jeruk itu bukan lagi buah yang thayyib. Karena buah jeruk itu memproduksi banyak asam sitrat, sehingga perut itu menambah kadar asam lambungnya. Jadi buah jeruk pun tidak mesti thayyib bagi orang yang tertimpa penyakit asam lambung atau kena mah. Begitu juga kita mungkin tahu dengan buah pisang. Pisang ini pun buah yang jelas halalnya. Namun apakah thayyib, ini pun masih belum tentu jawabannya.
Mungkin bagi orang yang sehat pisang itu halal lagi thayyib. Namun bagi orang yang terkena penyakit jantung, buah pisang itu masih belum bisa dikatakan thayyib. Karena buah pisang itu banyak mengandung kalori. Begitu juga buah nangka. Nangka ini pun jelas halalnya. Namun ketika seseorang tertimpa penyakit jantung pula, buah nangka tersebut tidak menjadi thayyib lagi. Karena nangka ialah buah yang bisa menimbulkan gas sehingga membuat dada jadi sesak napas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Contoh yang sederhana lagi antara halal dan juga thayyib, mungkin kita semua tahu dengan soft drink atau minuman ringan. Minuman yang berbentuk bisa cangkir atau gelas atau botol yang bersoda dan lain sebagainya. Soft drink ini atau minuman yang sering kita lihat, bahkan mungkin sering pula kita minum. Soft drink ini minuman yang jelas halalnya. Namun apakah thayyib? Ini pun belum tentu thayyib. Ketika seseorang itu terkena penyakit diabetes, minuman soft drink ini jadi tidak lagi thayyib untuk dia. Karena telah dilakukan penelitian di Amerika Serikat, di sebuah lembaga yang bernama American Diabetes Association. Di sana disebutkan bahwa orang yang meminum 1 atau 2 gelas soft drink itu memicu terkena diabetes sampai 26%. Bayangkan 1 sampai 2 gelas saja memicu penyakit diabetes sampai 26%. Bayangkan kalau lebih dari 2 botol. Ini berbahayanya minuman soft drink bagi orang yang terkena penyakit diabetes. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang membedakan antara halal dan juga thayyib. Jadi sesuatu tidak mesti halal itu otomatis thayyib, dan tidak mesti pula thayyib itu otomatis halal. Karena Allah katakan, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyikapi ayat Al-Baqarah 172 tadi, ada seorang imam besar bernama Al-Imam Alusi Al-Baghdadi. Al-Imam Alusi Al-Baghdadi ini adalah seorang sayyid, seorang juriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini kelahiran 1217 Hijriah di kota Baghdad. Dan juga beliau ini salah seorang pengarang kitab Ruhul Ma'ani fi Tafsir Qur'anil Azim was-Sab'il Masani. Apa kata beliau ketika menyikapi ayat Al-Baqarah 172 tadi? Kata Imam Al-Alusi, kata beliau, ayat ini setidaknya memiliki 2 pengertian. Ayat ini memiliki 2 pengertian. Imma amrun lil mu'minin bima yaliku bi sya'nihim min talabati thayyibat wa adami tawassu'. Apa kata Imam Al-Alusi? Ayat tadi ada kalanya perintah bagi orang beriman dengan sesuatu yang layak bagi keadaan mereka, dari mencari sesuatu yang baik dan ketiadaan berkelebihan. Jadi layaknya orang beriman, kata Imam Alusi, dia pasti mencari rezeki yang baik-baik. Dan ketika dia mendapatkan rezeki yang baik, dia pun ada mutawassu', tidak berkelebihan dalam hal demikian. Makna yang kedua kata Imam Al-Alusi, ima amrun lahum, ada kalanya perintah bagi mereka beriman untuk mensesuai penjelasan sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 tadi.
Nah, ini mensesuai firman Tuhan di ayat sebelumnya kata Imam Alusi, yaitu Allah katakan wahai manusia, di ayat berikutnya Allah katakan wahai orang-orang beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada lagi imam besar yang menyikapi ayat tadi, ayat Al-Baqarah 172, yaitu imam yang sering kita kenal dengan Imam Ibnu Katsir. Imam ahli tafsir yang terkenal yaitu Ibnu Katsir. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1300 Masehi di kota Busra, Suriah. Dan beliau pengarang kitab Tafsir Qur'anil Azim. Apa kata Ibnu Katsir ketika menyikapi ayat tadi? Kata Imam Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang beriman untuk menjaga makanannya. Karena hal tersebut penyebab diterimanya amal ibadahnya dan dikabulkan doa-doanya. Sebagaimana makanan yang haram itu mencegah diterima amal ibadahnya dan ditolak segala doa-doanya. Kalau kita memakan makanan yang haram, mau sebanyak apapun ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolaknya. Lalu beliau mengutip sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan lain sebagainya, bahwa Allah itu kata Rasulullah pernah bersabda, "Innallah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Lalu beliau mengutip sebuah hadis riwayatkan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dan lain sebagainya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Innallah thayyib," sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima pula kecuali sesuatu yang baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa dulu ada seorang laki-laki yang musafir panjang. Dia musafir sangat lama dan sangat jauh. Laki-laki tersebut pakaiannya semperawut dan juga penuh dengan debu. Lalu laki-laki tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ila sama, ke langit. Lalu dia berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb." Laki-laki tadi berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya, sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya daripada yang haram, pakaiannya daripada yang haram, dan perbekalannya daripada yang haram. Jadi kata Rasulullah, mustahil Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doanya. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya sedangkan makanan, minuman, perbekalan dan pakaiannya daripada yang haram. Dan di hari hadis ini memang mengatakan bahwa orang yang musafir itu orang yang mustajab doa. Tapi ketika dia memakan makanan yang haram, minuman yang haram, serta perbekalan dan pakaian yang haram, maka tidak ada artinya musafirnya tersebut. Padahal orang-orang musafir termasuk penyebab mustajab doa. Jadi kalau kita musafir, baik ziarah, umrah atau haji dan lain sebagainya, perbanyaklah berdoa di waktu demikian. Karena waktu musafir ini termasuk waktu yang mustajab dalam berdoa. Berbanyak berdoa ketika kita musafir. Namun dengan catatan makanan kita, minuman kita, pakaian kita, dan perbekalan kita daripada sesuatu yang halal, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menolak doa-doa kita dan menerima segala amal ibadah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin di antara kita muncul sebuah pertanyaan.
sebegitu pentingkah makanan dalam agama kita? Sebegitu berpengaruhkah makanan dalam kerohanian kita? Karena mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang masih menganggap sepele dengan makanannya. Dia menghalalkan segala cara asal memperoleh makanannya, tidak memperdulikan lagi apakah halal atau haram. Jadi mungkin timbul pertanyaan kita, sebegitu pentingnyakah makanan tersebut? Sebegitu berpengaruhnyakah makanan tersebut dalam kerohanian kita? Di antara jawabannya setidaknya ada 3, setidaknya ada 2 jawaban bagi pertanyaan tersebut. Pertama, saking pentingnya makanan yang baik bagi halal itu, jangankan seluruh manusia, dalam Al-Baqarah 168, jangankan orang beriman, Al-Baqarah 172, bahkan para rasul pun Allah perintah untuk memakan makanan yang baik. Surah Al-Mu'minun di ayat 51. Di saking pentingnya, jangankan manusia, jangankan orang beriman, para rasul yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tetap Tuhan perintah dengan memakan makanan yang baik. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah kalian semua dari sesuatu yang baik dan beramal solehlah kalian, sesungguhnya aku dengan apa yang kalian perbuat itu mengetahui. Di saking pentingnya, sampai para rasul pun disuruh untuk memakan makanan yang baik. Bukan hanya orang beriman ataupun seluruh manusia saja, bahkan orang yang Allah Ta'ala cintai pun disuruh untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Jawaban yang kedua dari pertanyaan tersebut, kalau kita tolek sejarah kembali, kalau kita buka sejarah dulu, sejarah nenek moyang manusia, yaitu Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa, yang menyebabkan mereka berdua keluar dari surga bukan karena mereka bermasalah dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengeluarkan mereka di surga bukan karena mereka merusak perabotan surga, namun yang mengeluarkan mereka semua dari surga karena memakan buah khuldi, karena perkara memakan, karena perkara makanan yang membuat Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa dikeluarkan dari surga. Bukan karena pertengkaran, bukan karena merusak perabotan, namun karena perkara makanan Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa dikeluarkan dari surga. Al-Baqarah ayat 36. Qulnah bitu, kami katakan, kata Allah, turunlah kalian hai Adam dan Ibunda Hawa, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian bagi sebagiannya akan bermusuhan, walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin, dan bagi kalianlah di permukaan bumi sebagai tempat berdiam dan tempat kesenangan sampai pada waktu yang ditentukan. Jadi saking pentingnya perkara makanan sampai-sampai mengeluarkan Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa daripada surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wa minna wa minnat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.